Ciao amici, buongiorno, come state oggi? Bertemu lagi dengan saya Maestro Due, admin dari fanpage Belajar Bahasa Italia. Melalui video-video yang saya buat di channel ini, saya akan membantu teman-teman untuk belajar bahasa Italia. Untuk membangun channel ini, jangan lupa silakan subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap ada postingan video baru. Dan yang lebih utama, silakan like dan share videonya agar teman-teman Anda yang lain bisa ikut belajar bahasa Italia bersama-sama. Di video ini kita akan membahas tentang cara membaca alfabet Italia ketika sudah berada dalam kosakata. Kita telah belajar tentang bagaimana mengeja. Mengeja berarti mengucapkannya satu huruf. Kita refresh kembali alfabeto italiano, dieja seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Demikian cara mengejanya. Kemudian di sini kita akan belajar membacanya dalam sebuah kata. Aturan membaca ini sebenarnya tidak jauh beda dengan bahasa Indonesia. Cara membacanya itu hampir sama. Hanya ada beberapa perkecualian. Jadi nanti kita fokusnya belajar pada perkecualian. Tapi sementara kita belajar bagaimana cara membaca secara keseluruhan terlebih dahulu. Kita perhatikan dari huruf yang pertama, huruf A. Huruf A dieja A dan dibaca A. Ini sama seperti bahasa Indonesia. Contoh pada kata amare, artinya mencintai. Aprire, membuka. Huruf B dieja B, diucapkannya B. Contoh pada kata bere, minum. Balare, menari. Sama seperti bahasa Indonesia. Kemudian huruf C. Nah, huruf C ini dieja C dan bisa dibaca C ataupun dibaca K. Nah, karena ini ada aturannya tersendiri, maka kita akan belajar di video yang lain. Kita akan buat video untuk khusus belajar bagaimana mengucapkan atau membaca huruf C. Huruf berikutnya adalah D. D ini diejanya D. Jadi lebih tipis, agak berbeda. Kalau kita mengucapkan D agak ke belakang. Tapi kalau di bahasa Italia itu ke depan. Jadi D. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada dal di depan, da. Kalau bahasa Jawa itu ada huruf da dengan huruf da. Ini berbeda. Kalau dalam bahasa Italia diucapkannya di depan. Huruf D dieja di, dibacanya D sama. Dare, memberi. Dire, berkata. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak beda tipis. Kemudian huruf E diejanya ini E. Dibaca ada yang E dengan biasa saja, ada yang dengan penekanan. Antara E dengan E dengan E beda. Kalau E saja yang seperti pada kata enak, itu artinya dan. Tapi kalau E ada aksen, itu artinya adalah to be. To be seperti halnya dalam bahasa Inggris. Itu dalam bahasa Italia juga ada to be. Kemudian huruf selanjutnya adalah F. Huruf F ini dieja F dan dibaca F sama seperti bahasa Indonesia. Pada kata fare, membuat. Kemudian fontana, artinya air mancur. Huruf G mempunyai aturan yang sama dengan huruf C, hampir sama aturannya. Jadi huruf G kita lewati dan kita akan membahas di video selanjutnya. Kemudian huruf H. Huruf H dieja AK dan ini tidak pernah dibaca. Contoh pada kata ini ada tulisannya ho, ini dibacanya O. O artinya aku punya. I, kamu punya. Jadi huruf H-nya tidak dibaca. Kalau bahasa cintanya ini seperti kekasih yang tak dianggap. Jangan baper ya. Kekasih yang tak dianggap. Jadi ada tapi tidak ada. Ada tapi tidak dibaca. Itu huruf H. Selanjutnya adalah huruf I. Huruf I dieja I sama seperti bahasa Indonesia dan dibaca I.
Contoh pada kata isola. Isola artinya pulau. Kemudian ieri, kemarin. Huruf L dieja elle dan dibaca L. Contoh pada kata lontano, artinya jauh. Lampada, lampada artinya lampu. Kemudian huruf M dieja emme dan dibaca M. Contoh pada kata madre, madre, ibu. Kemudian mare, laut. Huruf N dieja enne dan dibaca N, sama seperti bahasa Indonesia. Contoh pada kata naso, artinya hidung. Kemudian noi, artinya kami atau kita. Huruf O dieja O dan dibaca O, sama juga seperti bahasa Indonesia. Contoh pada kata odiare, artinya membenci. Kemudian ombra, bayangan. Selanjutnya huruf P dieja pi, dibacanya P, sama seperti bahasa Indonesia. Contoh pada kata padre, artinya ayah. Kemudian ponte, jembatan. Huruf Q dieja ku, seperti huruf K, dibaca K, persis seperti huruf K. Contoh pada kata questo, questo artinya ini. Kemudian quello, quello artinya itu. Huruf R dieja R, dibaca R, sama seperti bahasa Indonesia. Contoh pada kata ridere, ridere artinya tertawa. Kemudian rana artinya katak, hewan, itu nama hewan. Kemudian huruf S, huruf S dieja SC dan dibaca S. Contoh pada kata sedere, artinya duduk. Kemudian sentire, artinya mendengar. Huruf T dieja T dan dibaca T. Contoh pada kata tu, artinya kamu. Kemudian tenere, memegang. Huruf U dieja U, dibaca U, sama juga seperti bahasa Indonesia. Contoh pada kata uno, artinya satu. Kemudian unire, artinya menyatukan. Huruf V, nah ini yang agak beda juga. Kalau bahasa Indonesia antara huruf F dengan V itu pengucapannya hampir sama. Contoh ada namanya Evi dengan pakai yang V ataupun F, itu pengucapannya sama. Tapi kalau dalam bahasa Italia beda. Kalau F biasa diucapkan F tadi FV, tapi kalau ini diucapkannya seperti huruf W tapi dihembuskan. Kalau kita bilang W, nah kita hembuskan menjadi V. Jadi seperti huruf W tapi dihembuskan sehingga berubah menjadi V. Nah diejanya adalah fu, bukan fu tapi fu. Dibacanya V, sama dengan pengejaannya. Kemudian contoh katanya adalah volere. Volere artinya ingin. Kemudian volare. Volare artinya terbang. Jadi agak beda tipis. Karena beda tipis kita bahas di sini. Yang beda jauh tadi seperti huruf C dan huruf G kita lewati, kita akan bahas di video yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah ini juga beda tipis juga. Huruf Z dieja zeta, dibaca Z ataupun TS. Contoh pada kata zio, Z-nya di depan ini dibaca zio, artinya paman, dibaca seperti huruf Z. Tapi kalau di tengah dia membacanya seperti TS tadi, seperti di sini. Jadinya pizza. Kalau di tengah pizza, bukan pizza tapi pizza. Jadi seperti mengucapkan TS. Kalau di depan diucapkan sama seperti Z, zio, artinya paman. Nah, demikianlah cara membaca alfabeto italiano di dalam kosakata.
Jadi ada yang sama dengan bahasa Indonesia dan ada yang berbeda, dan kita fokusnya pada perbedaannya saja. Kalau yang sama kan sudah pasti kita bisa. Nah, demikian video kali ini. Ci vediamo alla prossima volta e arrivederci.